tutupi. Jadi pasien ini seumpama yang bermasalah ini sebelah kiri. Nah sebelah kiri kalian ketemu pertama kali, kita lakukan yang namanya pasif dulu. Tapi sebelum pasif, tes sensasi dulu. Maksudnya kerasa nggak Pak? Kerasa nggak Bu? Ini kerasa nggak? Ya. Ini yang saya pegang jadi mana? Biasanya dia gini, kerasa tapi nggak bisa membedakan itu jari mana. Nah, kemudian kita lakukan pasif exercise semuanya, gitu ya, pasif semua regio dan semua apa gerak dasarnya. Nah, kerasa Bu, gitu ya. Ini namanya apa? Ini ditekuk ya Bu. Jadi semua gerakan. Nah ini bisa kalian menggunakan PNF kalau kalian mau atau obat. Nah sudah, kemudian jari-jari rasa nggak? Ini kemudian yang saya pegang jari apa? Tapi nggak boleh lihat kayak gitu. Nah biasanya salah ya, biasanya salah. Oke, semua apa? Arah gerak dasar. Ini pasif. Setelah pasif, kita coba untuk pasien, ayo aktif ini ditekuk, ya, ditekuk ini diseret, nggak mungkin bisa naik ke atas, tapi diseret pelan-pelan. Karena yang bisa bergerak ini adalah lutut ke atas, ini ke bawah, drop biasanya, makanya dia disebut drop foot. Karena kelemahan otot juga mempengaruhi sarafnya. Maksudnya selain saraf pusat yang bermasalah, nervenya juga akan bermasalah. Nah, kemudian dia biasanya tadi tumpuannya ke lateral kaki, makanya lebih condong dia ke lari ke eksternal, eksorotasi. Nah, caranya gimana, gitu ya, supaya ini bisa lurus ini tadi. Kamu harus mengaktifkan dulu sensorisnya. Makanya bobat itu penting sekali untuk ini loh, peran sensorisnya itu penting. Kalau dulu ibu belajar pelatihan bobat pakainya handuk, kalau menurut ibu kok nggak fleksibel? Pakailah sarung tangan yang kasar, sarung tangan motor itu. Kemudian giniin, lihat ya Bu, ini jempol. Rasa jempol. Rasa ya jempol. Oke. Ini jari kedua, jari tengah, jari apa? Keempat dan kelima. Yo sekarang lihat ya. Ini yang saya pegang jari apa? Nanti dia bisa nyebutin jempol. Makanya penting sekali sensorisnya. Nah, tapi kalau nggak kamu stimulus dengan sensorisnya, kamu pegang dia terasa, tapi dia nggak bisa membedakan ini jari apa. Kemudian setelah itu di stimulus di apa ini namanya? Ya, kemudian fleksi, ekstensi, oke. Ya, ini digerakkan ke atas ya, ini ke bawah, ke atas ya, oke, ke atas ya, gitu. Nanti terus sampai dengan lutut dan semuanya. Terus setelah itu, yuk difleksikan. Nah, difleksikan kondisi seperti ini, biasanya, yuk nepak. Ini nepak, ayo distimulus lagi sensorisnya, nanti dia akan lurus. Kalau metode bobat nggak gitu, mode bobat yang lama, langsung ini diginiin, kita di atas, kita cepit pakai paha tadi loh, kita cepit pakai paha, tek. Terus disuruh bridging, yuk angkat pantatnya, set gitu. Relax, oke. Angkat tangannya, relax. Nah ini namanya adalah
pasif. Karena apa? Sudah dijepit atau kita tekan pakai tangan begini. Ini pasif. Tidak merangsang si pasien untuk dia bisa nepak sendiri. Makanya sensorisnya itu penting. Dengan tadi, ayo digini-giniin kan. Nah ini belum 60. Oke, kayak gini. Tinggal kamu pegang ini aja. Yuk angkat pantatnya. Turun. Angkat lagi. Turun. Nah ini bedanya dari all bobat dan new bobat. Untuk yang bridging ya. Sana ya. Kemudian kita setelah ini bridging itu jadi angkat pantat itu apa namanya ya? Bridging kan? Kalian biasanya kayak gini angkat pantat namanya apa? Angkat pantat. Nah, nanti kalau ini sudah bisa nepaknya bagus, kita kedua kaki. Ya, tujuannya apa? Selain ini biar bisa seimbang, yang kaki sehat juga bantu untuk keseimbangan. Jadi kita latih dua-duanya. Yuk angkat pantat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 turun. Angkat pantat lagi. 1, 2, 3, 4, 5 turun. Nah, kenapa kita sering-sering melakukan ini? Supaya ini terbiasa ke arah kok dia benar dosa. Karena kakinya biasanya ke arah lantai. Jadi kita sering-sering seperti ini sebelum dia latihan jalan atau duduk, sebelum latihan duduk. Karena terus pas duduk mana kursi? Minta satu kursi. Seharusnya tuh di apa sama pasien asli, tapi ya itu nggak kuat deh kalau pasien asli. Abot ya. Nah ini saya letak dulu. Kita latihan duduk. Latihan duduk ada dua cara. Nanti kalau kalian lihat, ibu dari sini aja ada dua. Ada dua cara. Ini naik ini. Nanti kalau ada dosen yang ngajarin seperti ini, yo ini bener. Kalau ngajarin yang manual nanti juga bener. Tergantung kalian lebih efektif mana untuk bisa diterapkan ke pasien. Jadi ini ekstensi, fleksi gitu loh. Terus saya oke, kita pegang di sini. Nah, pegang sini. Ya, belum gini. Oh, ini ekstensi, fleksi gitu loh. Pas iya gitu ini langsung ngangkat. Ya, 1, 2, 3. Oh. Nah, ada yang seperti ini. Ada yang agak kesini biasa. Oke. Nah, ini tangan yang sehat. Jadi turunnya ke arah yang sakit. Tangan yang sehat suruh narik ke sana. Tarik sendiri ya. Ini kita ajari dulu. Nanti tangannya gini ya. Kemudian ibu miring. Nanti dulu. Terus kaki yang sehat. Oke. Terus diselipkan ke kaki yang sakit kayak gini. Kalau pengen duduk sendiri ya Bu ya. Kemudian nah ini tarik sampai posisi ibu miring. Nah, kita ajarin supaya biar dia bisa mandiri. Nah, setelah itu Bu, kakinya yang sehat ini ya, dorong kaki yang sakit sampai turun. Nah, gitu. Nah, sampai turun, ini kan tangan yang sehat. Pindah sini, nepak, kemudian ibu duduk. Jadi kita latih untuk dia bisa mandiri. Tapi posisinya jangan di belakang gini ya, di depan. Iya, takutnya jumlah. Nah, setelah seperti ini, kita latihan keseimbangan. Ini tangannya diletakkan ke belakang ini, yang sehat maupun yang sakit. Kalau posisi yang sakit, posisi seperti ini, karena ini masih kencang gitu loh, ini bisa tegak.
sebelumnya tangannya kalian stimulus dulu, pakai sarung tangan yang kasar itu dulu. Nah kemudian minta, jadi sebelum stimulus coba kalian cek. Ini di sini ya. Ya Bu, coba angkat jari telunjuk, nanti keliru biasanya. Itu jempol, bukan telunjuk. Nah, baru kita stimulus, krek gitu ya. Terus ayo telunjuk. Nah, nanti dia akan telunjuk. Dan ini nyata. Soalnya waktu kita pelatihan itu benar-benar pakai pasien real ya, pasien real. Dilakukan itu sampai dia ketawa pasiennya, seneng kok dibilang jempol yuk naik, seneng dia sampai dia ketawa gitu loh, oh bisa gitu. Nah kemudian kamu stimulus lagi semuanya, tapi ingat ya jangan tangan kosong gini karena halus dia nggak bisa ngerasain. Pakai yang kasar. Nah ini yuk, ini tekuk, tadinya dia nggak bisa misalnya teko, ini teko gitu ya. Nanti pas gini dia bisa lebih stabil. Nah ini yang new bobat, perbedaan dari all bobat. Kalau all bobat tadi kayak gitu, terus gini tok, udah latihan keseimbangan. Terus biasanya ditepuk-tepuk gini ya yang sakit. Untuk menstimulus ini loh, kamu tuh punya tangan kayak gitu. Oke. Terus tadi keseimbangan bla bla bla. Oke. Nah, kemudian kita minta untuk turun yang dari bed ya. Oke. Turunnya pantatnya digeser sedikit set. Suruh geser sendiri, kalian jangan geser. Nah, yang turun yang sehat dulu. Yang sehat yang mana? Ini tadi ya. Oke, kemudian yang ini. Kalau sudah distimulus tadi kemudian di bridging kayak gitu ya. Ini bisa nepak sempurna. Nah, kalau bedanya apa dengan yang all bobat? Kalau all bobat nanti kakinya gini, Mbak. Nah, kemudian kita injek pelan-pelan. Oke, kemudian kita biarkan, kita latih lagi, nanti gini lagi, injek lagi. Gak boleh pakai sepatu ya. Ini, oke, dia masih pegang bed, oke, set gitu ya. Kemudian kita, terus kalau kalian pasien duduk, jangan sampai kakinya gantung. Nggak boleh, kontraindikasi. Nah seperti ini. Kemudian kita minta untuk duduk, set ya, duduk. Nah duduk ke sana Mbak, arah sana. Nah kakinya harus nepak. Kalau sudah distimulus dengan stimulus sensoris tadi, kok seperti ini kok masih miring gitu ya, stimulus lagi pakai kasar tadi, entah handuk, entah apa yang kasar teksturnya. Kalau waktu kita pelatihan pakainya handuk, karena kita nggak kepikiran pakai sarung tangan yang kasar. Kalau all bobat nggak pakai gitu, langsung injek, Dan ini masih digunakan loh di rumah sakit. Tapi kalau pasiennya parah sudah distimulus kok ijeh angel, ya encen tetap diinjek. Harus pakai sepatu. Makanya kalau kalian punya pasien stroke itu kok sensasinya dia nggak punya, wes ngasih ibaratnya kamu ngasih pingsan ya nggak bisa. Akhirnya apa? Kamu sendiri juga wes nggak optimis sama sekali, dari pihak keluarga lama-lama juga ya capek itu tadi. Pertama itu, kedua, kalau kamu dapat pasien depresi, ya kalau depresi dia manut Mas, kamu fleksi, kamu ini itu manut, tapi konsentrasinya nggak ke latihan, dia melamun. Ibu pernah punya pasien kayak gini, akhirnya 3 kali terapi kok gini terus. Akhirnya saya ngomong ke anaknya,
saya nggak bisa. Khawatirnya apa? Nanti istilah keluargamu nyalahin saya karena ini nggak sembuh-sembuh. Soalnya apa? Ibunya nggak mau kerja sama. Ceritanya itu si ibunya itu dia depresi karena suaminya menikah lagi. Akhirnya sepaneng stroke. Dan faktor utama stroke biasanya karena darah tinggi. Nah, orang darah tinggi kalau stres itu tinggi banget tensinya. Nah, ciri khas orang yang sering apa-apa dipikir kayak gitu loh, biasanya punya ini darah tinggi. Makanya mending orang ini loh, mending apa? Orang yang sering belak-belakan gitu loh. Kalau belak-belakan, tahu belak-belakan ya? Yang luar Jawa nggak ngerti. Kalau semua Ya, biasanya isi hati itu mending dikeluarin aja. Itu biasanya nggak mungkin dia darah tinggi. tapi darah rendah, Bu. Darah rendah apa? Darahnya mana? Ya, oke. Tadi ya, kalau misalnya kok masih, nah nanti bisa kalian cek, maksudnya distimulus lagi, set, terus minta jarinya untuk yuk jempol dinaikkan, set. Jadi ini, nice. Cucuk wes stroke. Wah, siapa Bu? Nah, ya, itu karena pakai kaos kaki kan. Gitu ya. Kalau ini sudah kuat, seimbang, bagus. Gitu. Ini baru kalian latih jalan, pakai paralel bar itu. Atau kalau pasiennya gede, minta apa harus 2 orang ya. Kalau pasiennya gede, kita di posisi yang sakit, kemudian kita gini, kita berdirikan gitu. Tapi kalau dia sudah bagus ininya, nepak bagus, kita hanya jaga-jaga aja, kaki kita nggak sampai nginjek loh ya, jaga-jaga aja, kemudian kita berdirikan dengan posisi tangan gini. Nah, saya pernah itu ada yang ujian tuh malah cuma gini toh. Malah foto. Terus diminta pasiennya jalan, yuk jalan. Lah iki nak pasiennya gede lah ya, tiba. Jadi harus ada ininya untuk jaga keseimbangan. Kalau pasiennya gede banget, ya ini dua-duanya kanan kiri. Kebetulan ini kecil. Nah, ini anggap begini ya, karena ini kecil kan kangelan deh Nen. Nah, anggap begitu. Nah, ini kita biarkan kalau sudah distimulus biasanya posisinya bagus. Yuk kaki sehat melangkah, gitu ya. Atau kalau langkah pertama biasanya kaki yang sakit. Yuk kaki sakit, gitu ya. Kalau dia begini, injek sedikit, biarin. Baru kaki satunya melangkah, set. Nah, biasanya kakinya ini kalau belum distimulus itu diseret gini loh. Pas melangkah itu diseret gini. Terus gini. Nah, jadi biru aja. Ya, itu karena dia drop foot. Makanya kita minta apa? Ya, lututnya diangkat tinggi-tinggi. Efeknya apa? Muter gini loh, pahanya muter set. Muter lagi set gitu. Itu adalah ciri khas stroke. Nah, kalau sudah distimulus set gitu ya, melangkah lagi, tinggal yuk yang sakit set gitu ya, muter ya biasanya. Nah, kalau ini posisinya bagus, biarin, baru langkah yang sehat. Tapi kalau dia nggak bagus, injek, terus biarkan. Tapi kalau dia jelek banget, yuk injek, yuk yang sehat. Kalau yang zaman dulu Albobat itu gini, karena nggak ada stimulus, ya kaki sakit diseret tadi ya, karena nggak ada stimulus, yuk kaki yang sehat, gitu terus sampai sana. Jadi memang kita mainnya kaki, kita injek. Itu yang bobat lama, yang bobat baru karena sudah stimulus bagus, efeknya itu tadi.
Nah, untuk pahanya biasanya kan muter nih, gitu ya. Itu juga kita stimulus. Makanya biasanya kalau pasien stroke itu dia hanya pakai pampers aja. Pampers terus baju pasien itu loh. Baju pasien gitu. Makanya kita bisa menstimulus pahanya. Yuk pahanya set itu sambil kita stimulus dulu. Ini loh kamu punya paha. Yuk kalian jangan ini. Oh pasienku cowok aduh itu nggak ada pikiran itu. Atau pasienku cewek aduh gitu. Nggak ada pikiran itu ya. Jadi kita profesional. Terus satu lagi biasanya pasien kayak gini itu nenek-nenek dan kakek-kakek. Jadi nggak ada pemikiran yang aneh-aneh. Yang aneh malah justru pasiennya. Kenapa pasiennya? Karena kognitifnya sudah bermasalah. Kalau cuma lagi dan sebagainya, biasanya kognitifnya masih lumayan bagus walaupun kadang lupa. Tapi kalau Parkinson, wes hati-hati. Kalau Parkinson biasanya Alzheimer soalnya. Alzheimer itu pikun. Nah pikunnya itu dia balik ke usia berapa? Kalau dia baliknya ke 17 tahun kan masa cinta-cintanya. Dia masa cinta-cintanya. Kalau nenek-nenek ya jadi gini. Kalau kakek-kakek ya gitu juga gitu loh. Banyak pasien kayak gitu. Pasien kayak gitu banyak. Banyak. Dan ada salah satu pasien dokter kita ya. Itu ada pasien seperti ini, bapak kakek-kakek ya. Sampai ditanyain sudah nikah belum, mau nggak sama saya? Karena apa? Dia merasa belum punya istri, padahal ada istrinya di situ gitu. Nah, istrinya ya karena wes merasa dia memang sakit dan sudah tua yo, nggak ada rasa cemburu atau gimana, nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya kebetulan cewek ya, dosen di sini kemudian ngomong ke istrinya, cari ini aja fisioterapis yang cowok. Karena khawatirnya ini loh ada pelecehan takutnya secara tidak sengaja. Ya nggak sengaja. Zaman saya PKL dulu itu paling banyak di RSO. RSO tuh bener-bener satu bangsal itu isinya adalah neuropusat semua. Neuropusat semua dengan berbagai macam diagnosa, ada Parkinson dan sebagainya. Itu kebetulan nenek-nenek jadi genit banget sama teman saya dulu satu kelompok. Tuh. Terus akhirnya kita diceritain sama siapa? Si air ruangan tuh loh, si air ruangan. Nanti yang cewek diginiin, kamu nanti hati-hati yang sama pasien itu gitu ya. Karena itu dia kebetulan Parkinson ya. Soalnya kemarin tuh ada kejadian perawat ditabuk pantatnya. Ya nggak bisa apa-apa. Itu hal yang sering terjadi dalam penanganan pasien seperti ini gitu. Ya karena makanya di situ biasanya dikasih lah bapak-bapak dan ibu-ibu. Maksudnya bukan yang gadis gitu loh, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tua-tua gitu loh. Biasanya. Karena apa? Kalau masih muda kan digituin si nangis toh. Oke, yang duduk hadap sana. Hadap sana. Nah, yang tadi ya, misalnya duduknya miring. Nah, stimulusnya kalau bisa juga pakai sarung tangan kasar. Kan dia miring nih. Miring. Nah, kita ini di antara vertebra ini kita ginikan, terus sama skapula kita gini loh. Nah, ini akan dia naik, otomatis dia naik. Nah, naik ini kemudian kita minta untuk gini. Nah, ini letak ya di kaca, pada kaca. Nah, ini nanti turun, yuk disamain bahunya. Nah, latihan ini aja sudah berapa lama gitu loh, lama banget. Kalau ini turun, tarik lagi, set. Nah,
Kalau pantatnya masih miring, kita ganjal pakai handuk. Ganjal pakai handuk. Makanya sarung tangan kasar itu ajaib lah istilahnya. Tapi ya, kalau nggak ada sarung tangan, kain, handuk dan sebagainya pokoknya yang kasar. Supaya dia, oh saya harus begini, harus begitu. Dia benar-benar kerasa gitu loh. Kalau cuma pakai tangan gini, dia nggak terlalu kerasa. Jadi pakailah yang kasar. Mam sakit mam. Nah, kalau duduknya ini sudah bagus, miringnya sudah bagus, nepaknya juga bagus, akhirnya apa? Posisinya sudah proporsional. Sudah bagus semua. Ya, sudah lanjut. Sudah lagi. Makanya kalau ada pelatihan yoga ikut.